Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi tim Toko Mandiri Indonesia. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, saat ini lagi hujan, jadi mohon maaf ketika suaranya agak terganggu dengan suara hujan ya. Tetapi tidak jadi masalah. Ini saya mau sharing terkait masalah tips ketika kita bangun minimarket ya. Ketika kita bangun ruko minimarket, saya sepilkan dari depan sampai belakang. Mudah-mudahan video ini nanti bisa jadi manfaat ya, karena kami sering sekali buka minimarket, ternyata ada beberapa yang kurang atau tidak pas begitu ya. Tips yang pertama, mestinya ada yang namanya parkir ya, parkir untuk konsumen ya. Parkir untuk konsumen normalnya ya, kalau ini tidak normal karena ini toko di dalam perumahan, normalnya adalah 4-5 meter atau minimal 3 meter dari jalan ke teras ya. Parkir minimal 3 meter atau normalnya standarnya 5 meter, lebih panjang lebih bagus lagi. Setelah parkir ada yang namanya teras ya, teras, terus juga ada atap teras. Terasnya dikasih atap begitu ya. Terus setelah teras ada yang namanya ini pintu. Bisa menggunakan folding, bisa menggunakan pintu lipat, bisa menggunakan rolling door. Ya. Setelah itu nanti ini kita pasang kaca. Tapi nanti ya, ini belum. Ini ada kaca di sini, anggap saja minimal 120 meter persegi 120 cm dari pintu kaca minimal ya. Pintu kaca, ini kaca minimal 120 cm. Kenapa 1,5 meter? Karena kalau banyak juga ini di mitra kami, kalau misalkan kacanya di sini, ini pintu kaca, tempat ini mubazir, nggak bisa kita manfaatkan sama sekali ya, nggak bisa kita manfaatkan sekali. Kalau dibawa, kalau 50 misalkan juga nggak bisa sama sekali. Minimal 120. Fungsinya buat apa? Nanti bisa untuk tempat galon. Nah, galon 1, 2, 3. Jadi nanti tinggal nutup begitu ya. Nggak usah masuk-masuk kasih anak-anak toko. Ketika dia harus masuk-masuk ya, ketika dia harus keluar masuk galon setiap pagi. Jadi pagi ya tinggal ngelap-ngelap aja begitu. Jadi minimal 120 ya. Kalau normalnya di minimarket nasional itu 2 meter ya, 2-3 meter. Tapi biasanya standar toko kecil 120 cukup. Kalau tokonya panjang ya dikasih lebih panjang. Yang penting ada namanya adalah teras ya, pintu kaca sama pintu rolling door atau folding ya. Terus pinggir sebelah kanan pinggir bawah dikasih colokan ya, colokan. Paling enggak 3-4 colokan. Ini untuk apa? Untuk komputer, untuk wifi, untuk CCTV, begitu ya. Terus sebelah sini juga bawah dikasih colokan ya. Untuk ini ya, paling tidak 5 di sini, 5 bawah 5, situ 5, sini 5, begitu ya. Terus lagi atas itu untuk AC ya, dikasih berapa sesuai titik. Misalkan 4 dibuat berhadapan-hadapan. Ada badapan, sana juga ada badapan. Kenapa ada badapan? Karena ketika ada badapan, mereka kinerjanya lebih cepat. Ketemu di tengah, terus nanti nyebar. Kinerjanya lebih cepat. Jadi AC-nya bisa hemat listrik karena kinerjanya lebih cepat. Gitu ya. Terus, ini yang paling penting, listrik berada di sini ya. Kalau bawaan rumah ya, kita akan bawaan rumah. Itu ada di situ, ada satu. Ada satu di situ, terus kita pasang lagi satu di sini. Kita pasang lagi. Gelap nggak? Enggak toh? Kita pasang lagi satu di sini ya. Satu di sini ini untuk apa namanya? Bisnis ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, perhatikan baik-baik di sesi ini bahwa ketika kita menggunakan listrik tarif bisnis B1 itu kita bisa dapat subsidi dari pemerintah 30% ya. Maksimal 5.500. Di atas 5.500 subsidinya nggak dapat. Begitu. Subsidinya berupa apa? Ketika kita beli 100.000 non subsidi itu dapat 83 kWh. 63 kWh. Sedangkan bisnis dapat 83 kWh. Maksimal 5.500. Kalau kebutuhan sahabat Toko Mandiri Indonesia lebih dari 1, silahkan pasang 2. Kami juga sering mitra kami pasang 2. Kanan kiri. 1 bilang untuk toko, 1 untuk UMKM. Bilangnya begitu ke PLN ya. Terkait ini nanti saya bahas video ya, biar lebih jelas, lebih detail saya menjelaskannya. Nanti tak buatkan satu sesi untuk video ya. Terus untuk lampu normalnya itu
jaraknya antara lampu satu dengan yang lain, antara lampu TL ya, itu biasanya jaraknya 30 cm. Begitu ya, 30 cm ya. Terus ke belakang seharusnya nggak terlalu banyak pilar-pilar begini ya, karena ini bangunan rumah sehingga kita tidak bisa meninggalkan ini, pilar-pilar ini ya. Ini pilarnya biar mengecil. Terus yang ada di sini itu ini juga ada listrik, nanti kita pakai untuk musik sama lampu aja sebagian begitu supaya relatif, karena ini non bisnis, kalau yang sana bisnis, kalau ini non bisnis begitu ya. Tipsnya itu. Terus untuk ketinggian normalnya itu 2,7 meter sampai 3 meter, 2,7 meter dari tanah, dari lantai ke plafon ya. Kalau ini kita pakai 3 meter ya, 3 meter sebenarnya ketinggian. Harapannya saya nanti atasnya kita bisa nyimpen sesuatu, kita kasih rak kayak itu, rak itu coba di shot. Nah, rak kayak itu kita bisa nyimpen sesuatu begitu ya. Terus ketinggiannya itu gunanya apa? Ketinggian itu adalah ketika semakin tinggi itu kinerja AC, kinerja lampu semakin banyak begitu. Makanya lihat fungsinya dulu. Kalau ini kan memang saya pengen tinggi karena supaya saya bisa mendapatkan ruangan yang lebih tinggi. Resikonya adalah ya kekuatan lampunya harus nambah begitu ya. Terus itu CCTV biasanya begini, CCTV oke, CCTV untuk toko seukuran ini minimal 4 ya, karena ini toko kecil. Tapi kalau toko yang sudah di 80 meter persegi minimal 6 sampai 8 ya. 6 sampai 8. Yang paling wajib adalah area parkir ya. Yang kedua adalah area kasir. Yang ketiga adalah orang mau masuk kelihatan ya, pintu masuk, jadi orang mau masuk kelihatan. Ketiga. Yang keempat adalah gudang wajib ngesot di brankas 4 sisanya adalah area penjualan begitu, tinggal diatur aja. Itu nanti bisa konsultasi ke tim CCTV-nya supaya bisa menempatkan lebih angle-nya bisa lebih bagus. Yang penting prinsipnya adalah saya kalau mau masang begitu, yang penting parkir ke sorot, orang mau masuk ke sorot, kasir ke sorot, terus orang mau masuk ke sorot sama gudang ya, gudang. Nanti sisanya untuk area penjualan begitu sahabat toko Mandiri Indonesia ya. Terus ini karena ini toko nggak punya gudang ya, ini toko nggak punya gudang, kita masuk ke dalam. Sebenarnya ini toko langsung habis ini langsung kamar mandi sahabat toko Mandiri Indonesia ya, langsung kamar mandi. Harusnya kan belakang gudang ya, belakang gudang terus kasih kamar mandi. Kamar mandinya ini harusnya ini untuk gudang, karena tokonya sempit jadi harus ada gudang. Gudang itu minimal 2 meter minimal. Kalau ngomong standar 3 sampai 5 meter standar gudang ya. Jadi gudang itu pokoknya ruangan gudang itu paling tidak 20 sampai 30% toko ya. 20 sampai 30% toko. Jadi kalau tokonya 100 meter persegi, paling tidak gudang 30 meter persegi begitu ya. 30% daripada toko area penjualan begitu ya. Nah, jadi nanti bisa dikalkulasikan sendiri ruangannya seperti apa. Begitu sahabat toko Mandiri Indonesia ya. Jadi terus sahabat toko Mandiri Indonesia, raknya saya sarankan menggunakan rak portable gitu ya, rak portable. Kami banyak juga menggunakan mitra yang begini. Ini tak kasih terkait masalah rak ya, terkait masalah rak. Rak itu kita bisa beli di mana saja. Rak itu bisa beli di mana saja. Pabrik juga ada banyak ya. Setahu kami pabrik yang paling besar itu memang ada di Surabaya, di Bekasi, Tangerang ya, terus ada di Jawa Tengah ya. Kami bermitra yang ada di Jawa Tengah sama di Surabaya juga ada, Tangerang juga ada. Jadi kami bermitra langsung dengan pabrik. Sahabat toko Mandiri Indonesia, kalau mau beli rak ya, pastikan begini sahabat toko Mandiri Indonesia. Memang kadang ada yang tingginya itu sama. Tinggi 150, tinggi 170, tinggi 120, tingginya sama, tapi harganya berbeda. Ya, kadang ada beberapa yang bisa memberikan harga lebih murah tapi subnya, shelvingnya dikurangi. Contoh ini shelving namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tanyain shelvingnya berapa. Misalkan ada yang 170 harganya 900.000, shelvingnya 4. Ada yang 170 harganya 950.000 lebih mahal 50.000 tapi shelvingnya 5 ya. Ya milih yang shelving 5 meskipun sedikit lebih mahal ya. Jadi speknya itu yang penting ya. Kadang ada yang perang harga atau harga caranya begitu, caranya dikurangi shelvingnya sahabat toko Mandiri Indonesia ya. Jadi begitu tipsnya kalau mau beli aset ya.
Karena terkait aset minimarket, kalau mau buka menggunakan jasa Tokopedia Indonesia pun, kami membebaskan, mau cari sendiri, atau bahkan harga dari kami silahkan bisa digunakan untuk perbandingan penawaran ya. Tetapi harga dari kami jangan dilihatkan dulu caranya, minta perbandingan nanti diadu, begitu. Yaitu speknya tadi ya, misalkan speknya tadi, ketika ada harga lebih murah, speknya beda apa tidak, jumlah shelvingnya biasanya, jumlah shelvingnya yang beda ya, sepertinya lebih murah tapi shelvingnya ini, karena kalau display itu contoh kayak ini ya, ini 120 tapi shelvingnya 4 1 2 3 4, kan kayak kurang pantas ya, kurang keren lah ya. Tapi ini 1 2 3 4 5 6 7 kelihatan keren, kelihatan padat begitu ya, enggak ya. Makanya kalau saya lihat konten kreator bikin minimarket, kalau settingan raknya begini, ngeflat begini, oh ini berarti ini pemula atau pemain baru gitu ya. Nah, kalau main lama, dia mesti seperti ini, padat-padat begini, untuk memaksimalkan ruang. Ini kan ruang ya, ini ruang, bisa dimaksimalkan semaksimalnya, begitu. Lah Mas, apa namanya, kan ruangannya panjang. Lah kalau ruangannya panjang, caranya raknya sedikit aja, tapi kita nambah shelving, begitu. Jadi toko lebih padat, lebih kelihatan keren, lebih kelihatan, misalkan ini 100 juta digunakan untuk dagangan toko ukuran 200 meter persegi, ya kelihatan kayak nggak niat jual, kelihatan jarang-jarang. Mending kita preskan, gunakan 80 meter persegi, tapi dagangannya bisa maksimal. Konsepnya begitu ya, sahabat Tokopedia Indonesia. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan motivasi atau gambaran pada sahabat Tokopedia Indonesia yang mau buka minimarket, supaya tahu A sampai Z-nya, tahu secara keseluruhan, atau mengetahui informasi secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.